Om Swastiastu, Om Swastiastu. Sawitra Walining, mugi sami pada kena rahayu. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan ormas. Ormas memang sedang viral-viralnya belakangan ini. Dan belum tentu juga semua tahu persis apa itu ormas. Untuk itu kita didampingi oleh seorang pakar hukum, Prof. Arya. Prof, Swastiastu, Prof. Swastiastu. Nggih. Niki jak ampun kadung rame, sudah kadung rame niki ini, Prof. Gimana, Prof? Niki ormas itu sesungguhnya napi, Prof. Deres, Prof. Nggih. Suksema ring Pak Jero dalam ring Sawitra Walining dimanapun berada. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk ikut urun rembuk terkait dengan wacana yang sedang hangat hari akhir-akhir ini tentang organisasi kemasyarakatan yang sering diakronimkan dengan ormas. Nah, pertama, organisasi kemasyarakatan ini bagian dari proses yang diakui ya di dalam konstitusi, dalam berserikat dan berkumpul. Betul. Nah, tetapi keberadaan ini jadi sebagai partisipasi masyarakat itu dengan tujuan yang sama dengan komponen bangsa yang lainnya, yaitu napi bertujuan untuk mewujudkan tujuan negara. Ini kedemun kata kunci ormas ini ada untuk apa? Ini untuk negara. Untuk mewujudkan bersama-sama dengan pemerintah, dengan pihak lain, masyarakat bersama-sama mewujudkan tujuan negara. Nah, tujuan negara itu di mana? Tujuan negara itu ada di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini di alinea keempat disebutkan ada kurang lebih empat yang ini. Satu, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi semua pemerintah hadir, ormas hadir, masyarakat hadir harus memberikan perlindungan pada seluruh rakyatnya. Dalam konteks ini, walaupun kalau kita melindungi lah di bawah masyarakat sekitar, dan dua, memajukan kesejahteraan umum, ikut dalam konteks mensejahterakan masyarakat luas. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi untuk kepentingan mencerdaskan dana niki yang keluar, yang eksternal niki mungkin ormas tidak sejauh itu niki. Mungkin ada beberapa niki adalah ikut serta dalam perdamaian dunia. Nah, niki tiga niki internal niki lah menjadi ruang lingkup yang semestinya diwujudkan kalau ada ormas terbentuk. Ormas terbentuk baik itu berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dia kalau badan hukum nih ke pendaftaran ke Departemen Hukum nanti nih ada keputusannya terdaftar. Kalau tidak terdaftar, nah boleh SKT surat keterangan terdaftar polanya ke. Puniki, Prof, anehnya niki. Kan ada istilahnya ormas yang memang sifatnya nasional, ormas yang di daerah hanya ada di daerah tertentu. Nah, kemudian kalau ada ormas yang sudah bersifat nasional, Prof, kemudian mereka kalau di daerah tingkat 1 maupun tingkat 2 itu mereka kan hanya SKT saja, terdaftar saja, tidak ya? Kalau mau beroperasi di tingkat daerah, nah niki diwajibkan untuk mendaftarkan pengurusnya di daerah masing-masing gitu. SKT niki yang tidak, misalnya tidak nasional, tidak perlu besar sekali gitu, nah, boleh mendapat dengan surat keterangan terdaftar dan melaporkan diri ke Kesbangpolnya di provinsi atau ring masing. Kalau terdaftar saja berarti asal sudah mendaftar harus diterima. Nah, mungkin kalau diterima itu memenuhi persyaratan gitu. Nah, di persyaratan dan ormas jadi misalnya akan ormas dalam tanda petik tujuannya adalah untuk merusak misalnya masyarakat, tidak mencerdaskan itu pasti tidak diterima nih. Tapi kan tidak secara eksplisit pastilah tidak diuraikan tujuannya merusak kan kita. Tapi kita kan hanya bisa membaca dari semacam gelagat, track record atau apalah itu artinya, kita bisa membaca tanda-tanda saja. Nah, ini bagaimana gitu? Nah, makin kan puniki. Pertama kan komitmen nih.
pada saat mendaftar sami sekali nak nganten niki mare nganten pasti leung-leung nih laporan. Nah, kalau di dalam perjalanan dia tidak mengikuti apa yang disampaikan awal berarti melanggar komitmen. Padahal nak mendaftar mungkin ormas niki. Kalau dia tidak memenuhi kriteria persyaratan pendaftaran, sekali berasaskan Pancasila, ampun kita ingin ikut serta misalnya dengan bidang mencerdaskan bangsa, misalnya kita di pendidikan ikut ada organisasi, faktanya tidak melakukan itu, berarti dia melanggar terhadap kesepakatan atau persyaratan yang ditentukan terhadap keberadaan ormas niki. Niki kan puniki, Prof. Ini Di suatu tempat, bagus, track recordnya bagus. Tapi katakanlah misal di Bali gitu, ternyata tidak sesuai dengan adat budaya atau kearifan lokal yang ada di Bali. Gimana nih, kan bertentangan nih. pendaftaran itu masing-masing kan mengikuti desa kalau padre. Iya niki anggaplah ormas nasional kan. Niki pendaftaran kan di pusat. Di pusat niki. Nah, di pusat tetapi tentu dengan persyaratan yang di pusat. Ada persyaratan khusus tidak dibutuhkan. Misalnya penapi yang secara nasional yang harus ditaati. Nah, begitu masuk ormas di Bali misalnya, di Bangli misalnya atau di Kabupaten Tiosan misalnya, disesuaikanlah dengan kondisi masyarakat setempat karena ormas itu dibentuk kan tidak dimaksudkan untuk menapi dan menyebabkan ketidakharmonisan sosial. Niki kan untuk kebaikan. Ormas dibentuk untuk kebaikan karena ormas niki di konsep Undang-Undang 17-nya niki 2013 niki adalah untuk mewujudkan tujuan negara. Jadi mangde mesejahterakan rakyat, melindungi rakyat, menapi dane mencerdaskan. Ya itulah napi yang tujuan negara itulah yang diwujudkan. Nah, kalau sudah ormas bergerak seperti itu, ya silat dan senang. Misalnya ada organisasi ikut serta di dalam mencerdaskan anak-anak bangsa, memberikan bantuan beasiswa, seperti ini misalnya, kan senang nih. Nah, tapi kalau ada ormas yang membuat orang ketakutan, memangnya sesuai nih dengan ikut serta melindungi, kan tidak. Nah, inilah memang mungkin untuk kewenangan melakukan penertiban itu kan ada di aparat penegak hukum. Itu yang dimaksud apa? Kan ada bisa melanggar undang-undang, melanggar peraturan daerah misalnya. Yang daerah kan minta nampun apa hak dan kewajibannya niki. Nah, niki manut jenis pelanggaran yang dilakukan. Misalnya, minta organisasi masyarakat ampun terdaftar, taunya menimbulkan membunuh orang. Kan ada melindungi di ormas. Oknumnya ini kan kening. Kecuali di ormas itu sendiri dari awal sudah berniat seperti itu, niki kan tidak mungkin akan diterima sebagai pendaftaran. Tapi ada yang berpendapat, Prof. Niki, bahwa dalam hal niki misalnya gubernur berhak untuk menolak ormas penepi niki, Prof. Makin kembali ke tugas gubernur mensejahterakan rakyatnya, melindungi rakyatnya. Kalau ada yang merusak, wajar beliau ada di terdepan. Kalau tidak sesuai ya ditolak. Tidak ada semangat. Kalau kegiatan ormas itu tidak sesuai dengan untuk tujuan yang lebih besar, kembali lagi mensejahterakan rakyat, melindungi rakyat. Gitu. Kalau membuat misalnya huru-hara seperti ini, ya sudah bisa saja berhak ditolak karena ini tidak sesuai dengan rohnya, lahirnya ormas itu sendiri. Biasanya kan orang awam kan begini, Prof. Itu ormas dilindungi oleh undang-undang. Bagi orang awam itu dilindungi oleh undang-undang, ya tidak boleh diutak-atik gitu. Padahal seperti napi, Prof. Ormas sebagai sebuah lembaga, ya, sebagai bentuk diakui oleh konstitusi untuk berserikat, berkumpul, membentuk organisasi masyarakat, tetapi perilakunya itu yang tidak. Kan beda niki antara sebuah organisasi dengan perbuatan. Kalau organisasinya niki pasti di organisasi sebelum terdaftar, sebelum disetujui kan ampun undang-undangnya, ormas itu apa syarat-syaratnya niki, kan pasti dipenuhi niki. Bisa terdaftar. Tetapi kan tidak mungkin perilaku yang tidak benar itu juga masuk di sana akan kelihatan. Didaftarkan pasti kalau sudah misalnya ormas ini ada
misalnya untuk meresahkan masyarakat kan niku, pasti pun tidak didaftar. Walaupun dia boleh berkumpul, tapi tidak sah diakui sebagai organisasi yang diakui keberadaannya karena dia tidak sesuai dengan amanah adanya ormas itu. Kembali lagi karena ampun dikunci organisasi untuk mewujudkan tujuan negara di undang-undangnya. Berarti yang dilindungi adalah yang dilindungi oleh undang-undang adalah yang sesuai tujuannya dengan tujuan negara, begitu maksudnya. Iya, patut. Nike namun yang sesuai, yang sejalan untuk mensejahterakan bangsa, untuk mensejahterakan, itulah yang dilindungi, itu yang diakui keberadaan. Oh, nggih. Nggih. Mungkin puniki Prof di Bali niki nggih. Nggih. Pecalang. Nggih. Iki mohon pencerahannya. Nggih. Pecalang puniki bagian dari desa adat. Nggih, betul. Apakah pecalang ini juga termasuk ormas atau punapi niki Prof? Yen titiang manahin pecalang niki adalah niki kan lembaga pengamanan dari desa adat. Nggih. Niki bukan organisasi kemasyarakatan. Menurut titiang. Nggih. Niki karena dia dibentuk oleh awit-awit desanya. Niki kan lokal niki. Nggih. Sebagai sebuah kearifan lokal untuk menjaga kesukretan tata paryangan, palemahan dan pawongan di wewidangan desa adat itu sendiri. Sehingga tidak perlu SKT lagi. Betul. Niki aja desa adat wewidangan niki, dan tujuannya pun adalah untuk kesukretan niki. Kesukretan itu kan kedamaian, ketertiban lah. Nah, niki ini adalah sebagai organisasi adat nih, kearifan lokal masyarakat adat. Berarti mereka sudah ada di dalam sesuai dengan perda desa adatnya ya. Diakui. Jadi desa adatnya kan undang-undang konstitusi pasal 18 kan mengakui hak-hak otonomi asal usul desa adat yang asli. Inilah keaslian ini ampun otomatis diakui. Jadi tidak perlu lagi terdaftar ini kan bukan ormas nih. Jadi bukan ormas ya. Walaupun bidang tugasnya mirip-mirip kan ya. Tetapi niki, ya neng pecalang sekali lagi niki kan batasannya untuk melaksanakan urusan adat. Urusan adat nih untang net lu 3 nih kan kesukretan tata paryangan, palemahan, pawongan. Dan pecalang sebagai tenaga organisasi lembaga keamanan nike untuk mewujudkan kesukretan ring wewidangan desa adat sendiri kan dibatasi nike. Makanya niki kenapa sekarang ini perlu didorong, perlu diperkuat, perlu diberdayakan. Niki kekhususan atau sebuah kondisi Bali yang khas niki. Tidak sejengkal tanah pun di wewidangan di wilayah Bali yang lepas dari wewengkon desa adat. Kan semua wenten dan lepas. Tidak ada desa adat, paling desa adat dengan desa adat lain tidak ada. Ini pasti bahwa tidak sejengkal tanah pun di Bali ini lepas dari wewidangan desa adat. Pasti wenten. Nah, sementara desa adat ring Bali itu melakukan kegiatan sekali nih ngajegang jagat lan kramo sebagai isinya. Niki. Nah, karena seperti itu dan penugasan pecalang itu adalah untuk kesukretan, untuk kerahayuan, kedamaian, keharmonisan, kramenya, alamnya, budayanya niki sekali nikilah perlu didorong untuk diberdayakan. Arti intinya pecalang bukan ormas ya. Yang titiang ngemanahin bukan. Karena niki sebagai warisan sebagai sebuah lembaga yang lahirnya sesuai asal usul desa adat itu sendiri. Kan pecalang tanya makin mantan lahirnya. Ampun saking nuni sampun dumun niki kan sudah dari dulu sejak begitu desa adat pecalang niki sudah. Nggih, niki maneh Prof. Jadi kita di Bali kan pemerintah melalui perdanya, melalui aturan pemerintah berusaha lah mensinergikan pecalang dengan aparat penegak hukum yang lain. Betul. Kepolisian, ada TNI, Pol PP dan lain-lainnya niki. Nah niki seperti napi kaitannya Prof tiga rangkaian ini. Nah, pemerintah Provinsi Bali menyikapi bagaimana
gesah atau kewibawaan dari pecalang yang ada di Bali dan sudah dikenal di seluruh dunia dengan atribut-atributnya niki, maka pemerintah yang sebagai regulator pemerintah Provinsi Bali niki telah mengeluarkan peraturan gubernur nomor 26 tahun 2020 tentang sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat sebagai turunan Perda Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Niki sampun keluar. Nah, makin ring peraturan gubernur itu ada dua kekuatan yang didorong untuk menjaga keamanan, memikirkan keamanan Bali itu sendiri. Khususnya desa adat Bali di Bali niki. Satu, wonten pecalangnya. Dua, wonten forum si Pandu Berada. Pecalang niki yang dianalogikan keluar niki sama dengan aparat penegak hukum niki. Sama dengan polisi, sama dengan TNI, sama dengan Pol PP niki. Kalau ada pelanggaran, beliaulah yang menangani pertama niki, penegakannya niki. Nah, niki jenis APH-nya lah, aparat penegak hukumnya niki. Nah, karena niki si Pandu Beradat niki adalah basis terdepannya adalah desa adat, maka pecalang diberikan prioritas dalam artian memfasilitasi niki terhadap. Tapi kalau pecalang sebagai, kalau di negara ada APH, aparat penegak hukum. Kalau di desa adat ada pecalang. Kalau pecalang puniki aparat penegak hukum adat. Hukum adat. Tapi kita kan punya Kerta Desa. Kerta Desa puniki, niki wimbonya seperti pengadilan. Oh gitu. Niki terdepannya bukan, kan niki. Bukan ini penegaknya. Bukan. Niki termasuk juga sebagai aparat penegak hukum, tetapi posisinya beliau itu ring terakhir bicara tim penegaknya. Dengan niki hebohnya ormas-ormas niki kan banyak orang mulai ngeh apakah itu pejabat, tokoh masyarakat, ilmuwan, akademisi, apa ya itu mulai ngeh betapa pentingnya pecalang itu. Sehingga ada beberapa statement ini pecalang perlu ditingkatkan. Keberadaannya ditingkatkan, ya katakanlah kebutuhannya harus dipenuhi juga, ada semacam insentif itu. Punapi pandangan Prof? Nah, makin pecalang itu kalau esensi awalnya adalah lembaga pengamanan desa adat berdasarkan konsep Ngaya. Kita ngerti Ngaya. Pecalang puniki dengan tugas-tugas semakin berat kan dievaluasi niki. Titiang berharap pecalang niki melakukan kerjanya yang tepat sesanane niki harus ditentukan lebih konkret punapi sih sesana pecalang niki. Pertama, misalnya pada saat patroli yang dimaksud patroli niki amun api wantah keliling ataukah nyelehin krama suang-suang. Karena niki ring wewidangan niki. Wewidangan desa ada kan berhak niki. Nyelahin mina kadi misalnya. Sebagai contoh, pecalang hadir kalau ada krama tamiu dan tamiu. Nah, ini juga membutuhkan kesadaran bersama. Kesadaran bersama krama makin yang inti integritas dan kesadaran bersama apakah betul kita ingin menjaga Bali semua pihak. Berarti niki pentingnya bahwa pecalang, pecalang tugasnya semakin berat. Antara lain, apalagi sekarang ada penggolongan krama desa, krama tamiu. Jadi mereka pecalang ini harus memilah dan memilih dalam hal niki. Apa ini, siapa ini, dan apa hak kewajibannya, itu biar jelas. Kan kita nama tujuannya ya. Berarti semakin kompleks lah tugas pecalang, beban pecalang, sehingga niki memang banyak pihak yang mengusulkan, mengeluarkan statement ini akan ditingkatkan insentifnya. Punapi Prof, niki Prof? Puniki demon. Pecalang sekarang mulai diberdayakan gitu. Diberdayakan. Sehingga apa yang dilakukan mulai makin ditata. Dengan pemberdayaan niki tentu ada tugas yang lebih dari yang sebelumnya. Karena napi makin misalnya yen sampun pecalang rauh dengan atributnya. Nah, ampun ngenten niki lah
bersama niki didampingi oleh Babinsa, Babin Kamtibmas, dan Pol PP misalnya nyarengin dalam hal-hal tertentu. Semakin kuat niki. Nah, misalnya pecalang metaken keramat tamiunya misalnya, untuk apa ke sini? Oh, kalau mau bekerja silakan. Tolong dititip ya. Saya titipkan wewidangan desa adat ini, tolong juga dijaga keamanannya. Karena keamanan Bapak, keamanan kami, keamanan Bapak. Kan saling melindungi. Saling melindungi. Nah, niki perlu kesadaran bersama, misalnya masyarakat dados misalnya wonten kos-kosan gitu, menerima karena ingin dan menerima kos-kosan, tapi harus ingat melaporkan. Kan wonten ampun ring peraan rame 1 kali 24 jam melaporkan. Nah, pecalang tedun nike kalau menunggu berdasarkan laporan. Yen ning nenten rutin niki misalnya sebulan sekali. Selahin keramo pecalang niki tedun ke masing suang-suang niki nak niki untuk menjaga keamanan kan, dan kenapi lingin sampunang titip ya. Nah, kalau ada apa-apa lapor ke kami. Nah, niki misalnya. Nah, niki satu. Yang kedua, tugas-tugas lain lagi niki. Nah, tetapi elingin posisi pecalang niki elingin sebatas dalam konteks adat. Niki anu bertambah tetapi tetap dalam konteks adat. Sampunang ngambil pemargi sane nenten manut adat minakadi dan pencurian in ring pariangan, berarti pencuri nike mengganggu kesukertan take pariangan, berarti niki adat namanya. Ambil nike. Nah, setelah diambil di interogasi ampun nike, kalau wargi misalnya atau kalau keramat tamiu, sanksinya kan bisa dengan napi operasi itu, napi bakti dan nike adat. Nah, begitu dia karena dia pencuri terbukti mencuri, dihukum lurus kepolisian. Nah, niki mau pilah-pilah memang niki. Nah, karena niki semakin harapan masyarakat semakin besar karena tidak sejengkal tanah pun di Bali lepas dari desa adat. Jadi pecalang niki sangat diharapkan berperan besar. Niki pertama pelatihan dibutuhkan. Pelatihan nggih. Punapi sesana pecalang. Jadi tiang minam kadi begitu pecalang keluar kan nyelahin dengan widangan desa adat. Ada satu siap hati. Ada yang ke masing-masing rumah, ada satu ring minekadi, ring Banjar. Yen wenten napi-napi pecalangnya ciro uning. Nah berkelompok wau jag keributan sampai pukul-pukulan. Pukul dua ini kan dados. Ampun pukul nih ke memargi Bali nih ke ampun. Iya ampun pukul bulus nih ke penyatu wargi. Nah, niki malih Prof. Fakta di lapangan nggih. Ndak saya umum niki fenomena umum dan bahwa pecalang juga niki kembali ke ormas. Pecalang juga banyak anggota ormas. Niki pun nempi. Niki makin kan komitmen dan kesadaran. Nggih pun nempi. Kalau memang kita sadar menjaga Bali dengan mengoptimalkan tentang pecalang itu sendiri. Khusus ring desa adat, iring kita sungkem sarang-sarang mereka. Tinggal makin memang wender tambahan niki kita yang sempat mengusulkan kalau wender prinsip uang itu mengikuti pekerjaan, money follow function. Kalau orang bekerja wender jina icet aja. Nah kalau desa adat nenten dereng mampu ya tunasang ring sang ngaguna ke pemerintah usulkan, tetapi bukan misalnya honor karena niki basisnya kan ngayah niki misalnya dana operasional manglem sedang memargi. Nah, misalnya butuh minum niku pada tahu enten niku padahal niki jagat desa adat suang-suang jagat mengelimba langsung Bali kan. Butuhlah perhatian niki. Lurus nah niki kekayunin kita yang penting orang bekerja dapat hak dan kewajiban mantan kan keseimbangan hak dan kewajiban itu terkenapi. Niki malih Prof niki beberapa hal nih gitu ya. Kalau di alat negara APH maupun apalah itu ada polisi ada polwan.
ada apa lagi yang di TNI itu yang kurang tidak ingat namanya. Kalau di Pecalang, cuma kasus-kasus ini nanti wicara ada, tidak tertutup kemungkinan juga menyangkut laki perempuan nih. Kalau Pecalang gimana kemungkinannya nih? Mungkin yang titian ngemanahin niki emansipasi nih. Yang penting mau mantan sepanjang kebutuhannya mungkin. Kebutuhannya minakadi puniki. Kenapa ada polisi perempuan misalnya? Karena ada kasus-kasus perempuan. Kenapa ada Pecalang? Ada Pecalang perempuan kalau memang ada kasus-kasus yang menyangkut perempuan. Nah, makin misalnya sekali perempuan itu yang memeriksa badan perempuan nak laki kan ampun kan ini ki undang-undang misalnya itu salah nih ke. Tetapi apakah di desa adat sampai seperti itu? Nike pasti nih kan. Yang kedua ada yang mau. Nike niki nak ngayah kan ada nike durusan sesuai dengan kebutuhan. Kasus niki kan kasus kejadian di lapangan makin kan tren orang kesurupan bukan laki-laki saja, kaum perempuan, laki-laki, anak-anak maupun dewasa kesurupan. Padahal kesurupan niki kan harus harus dijaga niki, termasuk dipapah terkadang. Iya niki nak lanang mapah anak istri Pecalang lanang ini niki kan masalah problemnya. Niki kan juga perlu kita ke depanan, Prof. Punapi pandangan, Prof. Mungkin niki ujung keputusan niki wenten ring paruman, ring pesangkepan. Kalau memang itu dibutuhkan, ning masyarakat membutuhkan, desa adat membutuhkan dan itu dianggap sesuatu yang wajar, durusa. Niki kan keputusannya. Mungkin kan kebutuhannya. Nah, nyualen niki karena yang wenten sana kenten misalnya di tiap tenuning karena ada orang-orang yang kesurupan sekali itu kadang-kadang powernya itu kan berbeda. Powernya besar sekali. Kalau istri ngambel, padahal istri niki powernya besar sekali. Kalah istri kan nak lanang lebih kuat tapi minap pakem-pakemnya di ini kan menapi ngambilnya mapahnya yang becek pemargi ini walaupun kesurupan tenang kan ya diawasi mantan niku kembali kepada kebutuhan kan ring suang-suang desa adat yang memang niku dibutuhkan diperlukan urusan sepanjang memang benjang pungkur kalau memang niki dianggap tidak wajar ring DJ tidak wajar apakah bisa nanti benten pakem-pakemnya Prof ada Prof Inge? Yang kesurupan itu makin kan ampun tidak asing lagi. Inge. Daratan pun ini pidan moni aluh makin ngabek keris. Ya kalau ini tidak ada yang aneh ngenter, aneh memperhatikan, aneh pegang niki susah niki. Oleh karena niki perlu dipikirkan dari sekarang niki. Mina penglingsir nih. Niki sampun sekali nih. Mina yang penting semua menjadi damai. Dan niki yang memang patut kelinggenin dan niki mangde memadi. Sebenarnya kan mangde damai sama. Memadi antal sami. Nah, yang wenten sanin kira-kira dan patut lurus kayunin bersama. Kalau itu menjadi keputusan misalnya keputusan paruman atau sangkepan ya dulu karena itu menjadi keputusan minap kalau lebih luas lagi diatur ring prarem misalnya nih ya kalau itu disepakati ya itulah diikuti. Yang penting makin tertujone gitu. Pangten yang kadang-kadang tertujone pangten anu itu nyahin ampunan gitu. Pemargi ini kenapa yang penting untuk kebaikan. Berarti topik kita tadi kan ormas ke Pecalang. Coba Pecalang ini masih kita gujakan tadi. Apakah itu termasuk ormas kan? Menurut Prof itu kan tidak kan kita ampun nggih. Pecalang, iring makin Pecalang yang diberikan sampun napi dan penguatan eksistensi dari pemerintah dan seluruh masyarakat. Iring Margiang Sudarmo Pecalang punika. Ring si Pandu beradat, wenten dua paha, indik Pecalang, lan forum. Pecalang makin kita pahami dengan
sumber SDM-nya ini kirang niki druenang niki. Karena niki napi dan organ yang lahir dari bawah dengan konsep ngaya mewah yang berkualitas dan kadang-kadang kan pun niki druenang ijen bimbingan, ijen pelatihan mangga sesuai dengan sesana seorang pecalang. Gitu. Nah, ring forum Durusang. Nike forum itu adalah mata dan telinga untuk anggaplah think tank-nya niki, think tank dari proses si Pandu Beradat niki Durusang. Dan elingin bahwa forum niki adalah sebuah tempat, sebuah wadah. Tetapi deriki karena ujung tombaknya tentang desa adat, Durusang desa adat mangga memastikan. Yang lainnya sama kedudukannya. Tidak ada yang paling atasan di bawahan niki nak forum. Nah, forum berpikir ngajegang ngamanang desa adat ini. Semua. Nggih, semua Prof niki luar biasa. So itu melining titiangkan malih pacang ngewawahin, tidak menambahkan lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih kami mohon maaf. Sinab aduk Pramesanti. Om Santi 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 Om.